Informasi dan inspirasi Pro 1. Palembang Bisa, sebuah program khusus berupa obrolan secara interaktif. Hadir setiap hari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, kami hadirkan Dialog Palembang Bisa ya untuk hari ini Senin 20 November 2023. Segera Anda dengarkan Palembang Bisa. Ya pendengar, Palembang Bisa kami hadirkan untuk Anda untuk sesi dialog UMKM ya untuk Senin 20 November 2023. Jadi UKM untuk siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Nur Alisa dan juga Widiantara ya soal UKM Lumpia Karya Mahasiswa. Selamat siang Lisa dan juga Widi. Siang Kak. Oke, nggak kompak, buka-buka. Bang, saya ibu guru. Oke deh, gimana? Sehat ya, alhamdulillah ya kabarnya ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Walaupun tanggal 20 November tuh ujung bulan harus tetap ceria dong. Harus. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol soal UKM Lumpia Karya Mahasiswa. Jadi ceritanya masih mahasiswa semua. Iya, Semester berapa? Lisa semester berapa? Widi semester berapa? Sama Kak, kami semester 5. Oh, semester 5. Oke. Kuliahnya di? UKMC yang Universitas Musik Katolik Caritas di Jalan Bangau. Oh, di Bangau ya. Ya, di Oke. Bangau. Jurusan apa nih? Jurusan manajemen. Oh, jurusan manajemen. Keduanya juga jurusan manajemen. Iya Kak. Oke. Nah, ini kan kita udah ngambil judul kayak skripsi ya. Perbincangan kita ini kan mengenai UKM Lumpia Karya Mahasiswa. Jadi udah jelas dong bahwa Lisa sama Widi ini berarti pelaku UKM ya, dan jenis UKM-nya itu adalah lumpia ya. Nah, karena apa nih? Kan masih mahasiswa tiba-tiba kok dagang gitu. Dagangnya juga dagang lumpia gitu, langsung makanan. Boleh cerita dulu? Kalau untuk asal muasalnya kita bisa ngembangin usaha ini tuh awalnya kita emang berteman tuh 7 orang. Yeah. Nah kebetulan 2-nya itu ngikut pertukaran mahasiswa dan tinggal kita berlima, yaitu aku sendiri, Widiantara, Erwin, Feni dan juga Faiza. Nah kebetulan di kampus kita itu lagi ngadain program kewirausahaan dan di sanalah kita ikut dan langsung menjadi bagian dari UMKM ini dan mau diseriusin gitu? Iya, mau diseriusin. Kenapa mau diseriusin? Karena kebetulan kan di kampus kita itu kan ada program ini, dan program ini tuh awal dari program di kampus kami. Jadi kami tuh
termasuk yang pertama mencoba program ini. Oh gitu. Jadi ini udah berjalan berapa lama? Untuk perjalanannya sih baru 3 bulan ya. Iya, Oh 3 baru bulan. 3 bulan. Oh jadi lumpianya ini udah dari 3 bulan yang lalu ya? Iya. Oke, kenapa harus lumpia? Nggak pempek gitu kan? Ah, apa ya? Ayo kenapa? Widi ngomong dong Widi. Ya karena kan anak-anak zaman sekarang itu sukanya yang berbau-bau manis dan Oh iya. Oh jadi lumpianya manis ini. iya, Oke. kebetulan lumpianya manis kan. Saya nggak bawa ya, Iya, jadi kita saya- nggak bisa ngebayangi gimana wujud lumpianya ini, nggak bisa spill sedetail-detailnya nih sama pendengar. Oke, next ya. Jadi lumpianya tuh manis. Iya, manis. Kita buat manis itu karena sebelumnya biasanya kan lumpia itu dalam bentuk yang asin, pedas gitu, dan kita mau kreasiin lumpia itu di dalam bentuk yang manis dan bisa dicicipin dari semua kalangan gitu, Kak. Oh gitu. Tapi lumpianya ini jenis lumpia kayak gimana sih? Maksudnya yang saya bayangin tuh lumpia tuh adalah lumpia sayur gitu. Kalau untuk lumpianya sendiri itu isiannya kita buat dari ubi ungu. Oh ubi ungu. Iya. Oke. Jadi lumpia ubi ungu kayak gitu ya. Oke. Jadi manisnya itu dari ubi itu. Iya, dan di dalamnya juga dicampur coklat sih, dan juga kalau udah digoreng lumpianya itu dikasih topping, ada topping coklat, keju, tiramisu, green tea kayak gitu. Oh gitu. Nah tapi kenapa harus lumpia yang seperti ini gitu? Awal mulanya kok tiba-tiba memilih lumpia? Sebelumnya apakah ada option lain? Apa memang langsung, ayo udah kita jual lumpia aja gitu? Sebelumnya kan di kampus itu ada mata kuliah yang emang bener-bener buat kita itu harus nentuin suatu usaha gitu Kak, yang belum pernah ada atau juga bisa usaha yang harus dikembangin gitu. Nah jadi kebetulan kita itu pernah ngusulin lumpia ini ya kan Widi? Iya, betul. Nah Widi ini. Oke, jadi akhirnya makanya si lumpia itu yang jadi pilihan gitu. Iya. Oke, dijual dengan harga berapa sih? Kalau untuk satu boxnya itu isi 5 kita jual harganya 10.000. Namun kalau pakai topping itu ada tambahan harganya 2.000 jadi 12.000. Oh, toppingnya 2.000 ya. Iya. Oke. Nah, jadi apa yang dipersiapkan pada saat baru mau membangun UKM ini? Widi ngomong Widi. Ini curiga Widi ini cuman sebagai pengawas aja dia di UKM ini. Enggak, silakan Widi. Ya kalau awal-awal sih kemungkinan kayak yang belum ada kan itu kan pertama ya nyoba-nyoba dulu, bikin kalau ada yang kurang ya direvisi, sudah fix sama teman-teman yang lain fix, Ya. ya udah baru mulai jualan gitu. Oh gitu. Berapa modal pertama kali buka lumpia ini? Masih inget nggak? Modal pertama kali berapa? Berapa? Lisa bantuin Lisa. Kalau untuk modal gitu. Ya kalau untuk modal sih kita dimodalin dari kampus ya Kak. Iya, berapa? Kebetulan 2,5 juta modal pertama keluarnya. Namun itu belum keluar sebelum kita program, jadi kita masih pakai uang pribadi dulu. Gitu. Jadi udah balik modal belum selama 3 bulan? Alhamdulillah sih udah Kak. Udah dibalikin ya ke Iya. kampusnya ya. Oke, berarti gimana? Kita jual lumpia aja apa yang di studio ini. 3 bulan 2,5 juta udah balik kok lumayan loh. Berarti berapa bulan nih? Balik modalnya berapa bulan? Kebetulan kita itu nggak cuman jualan stay di KI aja Kak, tapi juga kalau misalnya ada kayak event-event itu kita juga ikut gitu. Oh, ada event Iya. bazar apa? Ikut. Iya, ikut, Oke. gitu. Di kampus apa di mana tuh biasanya ikut-ikut? Di jualan itu? kampus pernah, terus juga pernah di gereja Santo Yosef juga pernah. Oh, gitu. Iya. Pasti hari Minggu ya? Enggak, Jualan di gereja. kemarin kebetulan ada acara itu di gereja Oh, teman. jadi Iya, di gereja itu. jadi jualan di situ laris manis ya. Iya, alhamdulillah. Nah, berarti jualannya ini tiap hari apa gimana sih? Kalau untuk Jumat Sabtu Minggunya kita stay di Kambang Iwa, Iya. namun di hari biasa itu kita open pre-order. Apa pre-order Iya. ya? Oke. Nah, untuk yang stay di Kambang Iwa itu Jumat Sabtu Minggu jam berapa? Jam 2 sore. Jam 2 jam tuh siang. jam 2 siang tuh udah buka. Iya, udah stay di sana Sampai jam? sampai jam 8 malam. Oh, biasanya
kalau per hari misal Jumat Sabtu Minggu itu habis berapa lumpia tuh? Kalau untuk stay di Kampung Iwa itu biasanya kita produksi 200 piece lumpia. Satu hari? Iya, untuk 3 hari ke depan. Oh 3 harinya itu Iya. berarti satu hari itu 200 untuk 3 hari? Iya. Oh gitu. Paling rame tuh Jumat Sabtu Minggu hari apa biasanya? Hari Sabtu sih, hari Sabtu malam Minggu gitu. biasanya Oh rame. Sabtu malam Minggu tuh rame ya. Oke baik. Berarti yang UKM ini ada orang berapa? Orang Yang- 5. Oh, untuk lumpia ini ada orang 5. Iya. Berarti yang jualan 5-5-nya di situ semua? Iya, orang 5 situ semua. Penuh ya, meja itu penuh penuh karena kalian aja gitu ya. Oke, nggak ada yang nggak ikut. Kalau misalnya yang lain ada acara atau ibadah gitu nggak apa-apa sih Kak. Oh gitu. Tapi ini ceritanya kalau misalkan pas dagang gitu kan, yang bikin siapa, yang goreng siapa, yang packaging siapa, itu dibagi-bagi nggak sih? Kalau untuk produksinya itu kita berdua kebetulan. Namun juga suka dibantu oleh teman-teman sih Kak. Nah untuk gorengnya itu pas mau ada yang beli baru digoreng di sana. Jadi kita bawanya itu frozen kayak gitu. Oh, bawanya frozen. Tapi itu bikin sendiri ya? Iya produksi sendiri. Oh, di frozenin itu pas hasil udah dibikin sendiri baru kalian frozen kan gitu ya? Bukan ngambil kayak gitu kan, bukan ya? Bukan. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi bahan bakunya itu emang kulit lumpia, ubi, sama Coklat. coklat itu aja ya? Iya. Oh, nggak ada tambahan Ada garam? ada Kak. Ada susu full cream juga kita tambah. Oh, untuk di bahan ubi ungunya itu ya? Iya, di bahan. Oke, ini resepnya dari mana nih? Eh, Coba-coba apa ngelihat trial YouTube apa gimana? Awalnya sih coba-coba sih Kak. Nah kebetulan teman kita itu satu namanya Faiza itu dia dari jurusan Tata Boga. Jadi Oh, dia juga utak-atik resepnya itu. gitu. Oke, jadi itu terjadilah resep ubi ungu lumpia ubi ungu itu Iya, ya. betul. Oke, karena baru dengar sih, maksudnya tuh berarti kan agak jarang ya yang jualan lumpia ubi ungu. Biasanya kan ada pisang, sayur kayak gitu ya. Baiklah, nah jangan lupa bergabung bersama kami pendengar. Kalau misalkan Anda ingin langsung ngobrol nih sama pelaku UKM, apalagi nih karyanya mahasiswa ya, di 0711369977, 0821 79279090 untuk yang mau nanya-nanya mungkin ya sama Lisa dan juga sama Widi di sini, dan pastinya untuk Anda juga mungkin yang mau sharing gitu kan ya boleh banget karena ini memang pelaku UKM-nya tuh masih muda belia. Berapa tahun lagi lulus? Tahun lagi, 2 tahun lagi? 2 tahun. 2 lagi tahun. lah. Oh 2 tahun lagi. Jangan lama-lama. Oke. Dan sembari kita menunggu bergabungnya pendengar ya untuk mungkin sesi tanya jawab, kita dengerin lagu dulu ya. Jangan kemana-mana pendengar, masih di Dialog KM di Palembang Bisa untuk hari ini Senin 20 November ya 2023 bersama Nur Alisa dan juga Widiantara, owner dari Lumpia Bamer ya, Lumpia Bamer ya. Nanti kita tanyakan juga kenapa namanya Lumpia Bamer ini ya. Kita udah ngobrol panjang lebar, tapi kita nggak tahu nih filosofi namanya itu apa gitu ya. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada
Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Anda masih bersama Palembang Bisa, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih di Palembang Bisa ya untuk segmen UKM di siang hari ini kita berbincang-bincang mengenai UKM Lumpia Karya Mahasiswa. Jadi masih bersama Nur Alisa dan juga Widiantara, owner dari Lumpia Bemer ya. Oke. Nah, kenapa ini namanya Lumpia Bemer? Bemer kan? Bimer. Oh, Bimer. Lumpia Bimer kenapa? Oke. Lisa terus, Widi dong sekali-kali ngomong. Oke, silakan. Awal mula terbentuknya nama Bimer itu kita ambil dari ubi lumer. Oh, jadi Bimer itu singkatan ubi lumer Iya. gitu. Oke. Jadi ya udah segampang itu ya. Tapi sebelumnya itu sebelum ada Bimer itu ada nama-nama lain nggak sih? Kalau untuk nama lain itu nggak ada sih Kak. Langsung kita bentuk dari lumpia, terus digabungin dari ubi lumer gitu. Jadi Oh, Bimer. lumpia, ubi, lumer Iya. gitu ya. Oke, nah jadi cobain nih pendengar ya. Jadi lumpia, ubi, lumer ya. Untuk yang mau cobain ini lumpia karya adik-adik mahasiswa kita nih Universitas Musi ya. Iya. Oke. Nah, jadi pertama kali pas jualan tuh pengalaman apa nih yang kalian dapatkan? Kalau pengalaman itu awalnya susah sih cari tempat di mana nih mau jualannya, kan nggak mungkin kalau cuman pre-order aja gitu. Terus sempet kayak susah banget cari tempatnya, kita ke Kambang Iwa itu nggak dapat tempat, jadi muter ke Jakabaring sempet Kak. Oh ya. Satu hari itu nggak dapat tempat, jadi ya mau nggak mau itu lumpianya kita jual karena terus ngadain promo juga ya pas waktu awal-awal kita dagang itu Kak. Oh, promonya gimana tuh? Untuk menarik konsumen berarti ya? Iya. Iya, promo gimana? Kalau untuk Beli satu kotak gratis satu kotak. kebetulan 2 kotak baru gratis 1 kotak. Oh, 2 kotak gratis satu kotak gitu. Rame langsung. Kalau untuk awal-awal itu rame sih open pre-ordernya, cuman belum dapat tempat aja gitu. Oh, belum dapat tempat aja. Akhirnya sekarang tuh udah settle di tempat itu. Iya. Gimana ceritanya kok akhirnya bisa dapat tempat itu? Kita kejar terus orangnya, kita cari di Kambang Iwa itu agak susah sih Kak cari orangnya karena orangnya tuh nggak ada, terus nanti belum datang gitu. Jadi kita selalu standby itu di Kambang Iwa jam 2 siang. Nah, ini pelajaran untuk yang mungkin mau berwirausaha juga ya di Kambang Iwa ya. Jadi orang mana yang dikejar nih? Ya, orang mana yang dikejar ini? Kebetulan dia itu yang bisa nyariin tempat orang-orang yang mau Dagang. buka, buka usaha di situ. Kebetulan. Dia yang tahu ya bahwa Iya. di sini belum ada, di sini belum ada. Nah, jadi lokasi adik-adik ini di mananya? Di Jalan Hang Tua. Ya, maksudnya tuh yang di sebelah mananya gitu loh. Di sebelah kiri atau kanan? Di sebelah kiri kalau misalnya mau ngarah ke ada cafe 62 di situ. Oh, hotel itu ya, Sorna Dwipa. Ya, maju Iya, lagi. maju lagi, Kak. lagi ya. Oh, berarti di deretan sana ya. Oke. Nah, jadi berarti pas dapat lokasi itu langsung jualan apa besoknya? Besoknya kebetulan pas di hari H itu juga nggak boleh jualan di Kambang Iwa itu. Kenapa? Karena nggak tahu, emang nggak boleh jualan dulu di satu hari itu. Oh. Jadi kita baru mulai jualannya hari Besoknya. di hari Minggu sih kalau nggak salah sih Kak. Itu Hari lupa Minggu juga. Iya. sore ya. Iya, Minggu sore. Berarti memang jualannya tuh sore ya, Jumat Sabtu Minggu itu ya. Iya, sore. Enggak pagi ya. Kalau pagi tuh
banyak temen yang mau ibadah, jadi kita ambilnya sore. Karena di situ Oh. pusatnya emang sore sih Kak kalau untuk jajan-jajanan gitu. Oh, enakan sore ya. Nah, ini juga informasi nih untuk untuk teman-teman yang lain kalau misalnya mau jualan, mending sore aja di sana ya. Oke. Tapi pulangnya nih arahnya beda-beda kan ya? Ya, cara kalian mengatur waktunya tuh gimana sih? Siapa duluan yang ke lokasi apa gimana? Atau udah ada base campnya atau gimana? Udah ada base campnya. Jadi kita itu natap di satu tempat yaitu di rumah Faiza di Canton. Oke. Nah, jadi nanti Widi ke sana ambil barang-barang sama teman-teman yang lain, langsung ke sana. Terkadang juga ada yang sudah stay di sana duluan. Erwin biasanya yang stay duluan di sana. Oh gitu, baru menyusul yang lain. Iya. Jadi dari 5 ini siapa-siapa aja sih? Kan yang hadir di sini 3 nih. 3 ini semuanya kan? Iya. Ya, 2-nya siapa nih? Duanya Feni sama Faiza. Oke, yang sebelah saya ini Erwin. Erwin. Oke, nah berarti ceweknya 3 ya? Iya, ceweknya 3. Ceweknya 3, cowoknya 2. Wow, gimana nih cowok-cowok yang cuma 2 ini ya? Berantem terus nggak? Itu yang mau saya tanyakan. Untungnya nggak aman. Oh aman ya, oke. Berarti memang kompak ya, alhamdulillah Iya. sejauh ini ya. Berarti ini nanti akan diteruskan terus karena program UKW, program kewirausahaan ini kan biasanya kan cuma sebentar, paling cuma 1 semester atau kayak gitu kan ya. Nah ini akan dilanjutkan terus gitu. Kalau kesepakatan kita berlima sih maunya lanjut sih Kak, karena Cuannya lumayan. Iya lumayan. Oke, biasanya sehari tuh untungnya berapa nih? Oh, kalau untung sehari itu kita nggak terlalu dihitung kalau per harinya, mungkin per 3 hari kita jualan itu sih Kak, Berapa dihitung. biasanya per 3 hari dapatnya berapa? Berapa ya? Berapa? Kalau untuk misalnya kita di event itu kebetulan 3 hari itu habis kan, Iya. 1 hari stok, dan itu keuntungan sampai 500 ya? Mungkin Iya, 500 iya, ya 500, bersih iya. ya itu ya 3 hari itu ya. Oke, berarti pinter dong ya teman-teman ini dalam manage uang untuk usaha ini. Kok ketawanya gitu banget? Nah, gimana sih cara memanage ini? Cara memanage keuangan di dalam usaha ini, usaha UKM ini? Kalau untuk keuangannya sendiri sih udah diatur sih Kak, kayak kita beli barang-barang yang habis gitu, beli lumpia pas mau stok barang, jadi udah diatur semua oleh teman kita Penny. Oh, itu ada bagian-bagiannya Penny yang mengatur keuangan Iya. gitu ya. Oke, yang masak kamu berdua Iya. gitu kan. Terus yang ikut jualan tuh sama-sama kayak Iya, gitu. sama-sama Ada berlima. juga yang enggak gitu ya. Iya, kalau misalnya Ada terhalang. kepentingan Iya, lain ya. Enggak apa-apa Iya, enggak nggak ini apa-apa. ya. Oke. Punya perjanjian enggak sih? Kan ini kan usaha bareng ya. Usaha bareng tuh riskan loh biasanya ya. Nah, sejauh ini gimana tuh? ya, kalau misalnya sejauh ini aman, tapi kalau misalnya perjanjian kayak itu kayak belum ada sih. Kalau ada yang pemikiran mau ada yang nggak ikut lagi atau mau ikut lanjut lagi belum ada. Yang pasti masih di bawah happy aja gitu sampai sekarang. Oh, pokoknya cuma 1 minggu ayo jualan gitu Iya. ya. Oh gitu. Berarti ada grupnya ya. Ya, Iya, ada. Pernah nggak jualan? pernah. Kenapa tuh? Ya mungkin karena kalau misalnya ini kan lagi musim-musim hujan nih. Musim-musim hujan entah itu kita udah sampai di Kambang Iwa kan oke jualan. Ya cuaca nggak mendukung gitu biasanya. Hujan tiba-tiba. Kadang kan Kambang Iwa juga itu apa kalau misalnya udah hujan deras, angin yang pasti banjir. Becek Iya, ya. becek. Heeh. Becek ya mau Orang bingung juga ya mau Iya, jajan bingung juga mau gimana gimana. gitu ya. Kadangan juga ya kalau misalnya udah hujan ya pasti sepi gitu yang pasti konsumennya kalau datang karena kan ya di Kambang Iwa kan terbuka tempatnya. Jadi mau gak mau ya pulang kadangan lihat situasi dulu kalau misalnya cuaca mendukung ayo jualan gitu. Oh, kalau enggak ya udah enggak Iya. jualan dulu gitu ya. Palingan ya Pesan open ya. pre-order. Oh, oke. Terus kalau misalnya open pre-order itu kan berarti online ya? Ya online. Oke. Online berarti pakai kurir juga. Kalau kurir ya dari kami sendiri aja yang nganter. Oh, ikut nganter juga. Ya ikut nganter juga. Oh, nggak pakai ojek online ya? Pakai, kebetulan kita pakai Gojek Kak.
ada pakai di ojek GrabFood online juga ya. Oh, sudah ada di ojek online juga. Iya. Oke, berarti boleh dicek nih pendengar di Gojek online di aplikasi ojek online itu untuk lumpia Bimer ini ya. Iya. Oke, nanti Anda bisa cobain gitu. Nah, ini ada yang ngechat di YouTube nih. Siapa nih? Prex JR. Semangat Kakak. Oke, semangat ya. Oke, ada WhatsApp yang masuk di 082179279090 dari 08127343 sekian. Mau nanya nih, gimana cara ngatur waktu kuliah sama jualan ini? Apakah nggak kebentur waktunya? Kan Jumat Sabtu tuh kan masih banyak juga kadang-kadang orang-orang yang kuliah gitu. Nah, gimana nih? Kebetulan untuk waktu kuliahnya itu kita kebanyakan mata kuliahnya itu dikonversi. Jadi untuk kuliahnya aku sama Widi itu cuman di hari Selasa dan untuk Feni sama Faiza itu di hari Senin dan Selasa. Jadi selebihnya itu masih banyak waktunya Kak buat produksi atau yang lain-lain. Oh, masih tidak mengganggu ya? Iya, secara alhamdulillah. ini. Oke, berarti ini bisa dibilang ini ya, maksudnya nggak sengaja ya ini nih ya, nggak sengaja akhirnya jadi keterusan ya, Iya. kan? Oke, gimana setelah berdagang ini? Apakah nantinya juga setelah lulus kuliah pengen jadi pengusaha juga? Apa gimana? Tapi sebelumnya udah pernah punya pengalaman berjualan belum sih? Di antara berlima ini? Ada sih Kak teman kita Faiza. Oh, dia jualan apa? Apa Wid? Semua dijual. Itu apa sayur hidroponik gitu. Oh gitu, oke. Oh jadi apa sambil belajar juga sama dia ya, Iya. sama-sama ya. Berarti dia juga banyak memberikan ilmu juga ya Ke kita. iya ke teman-temannya ya gitu ya. Oke, dia yang ngatur keuangan kan? Eh, Bukan ya? bukan, itu Feni kalau yang ngatur Oh, keuangan. Penny yang Iya. ngatur keuangan ya. Oh, Dia juga sih Kak, dia tuh yang tim belanja. oh tim belanja ya, oke. Oh jadi emang semua tugas tuh udah dibagi rata ya, jadi nggak maksudnya tuh nggak saling tunjuk lagi gitu ya. Kalau Iya. misalnya berarti misal nih bagian penjualan udah bilang ini habis ya mereka tinggal beli aja gitu ya. Iya Kak. Oh, berarti ya komunikasinya di grup ini yang habis ini habis sesuai dengan tugas masing-masing langsung dieksekusi gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Nanti akan ada produk baru nggak? Apa sejauh ini lumpia aja? Kalau untuk produk baru itu kita baru bincang-bincang sesama kita aja sih Kak, tapi belum sempat dieksekusi karena ya belum. Kenapa? karena masih cari-cari resep yang benar-benar pas di kita baru kita eksekusi buat kita. Oh gitu. Tapi udah punya perbicaraan, pengen deh nambah ini gitu. Ada Ya nggak sih? maunya sih nambah menu ya kita. Nah, ini dari Widi mungkin bisa jelasin Widi ngomong Widi. menu barunya. Ya kalau nambah menu ya pasti ada, cuman ya masih diperbincangkan lagi lah sama teman-teman, entah itu cocok atau enggak untuk diperjualkan. Kalau misalnya apa dijual tapi rasa nggak enak kan sama aja gitu. Yeah. Jadi mending ya dibincangin lagi, dicoba. Kalau udah fix ya jualan tinggal. Itu kira-kira. Oke. Apakah menu barunya lumpia juga? Yang pasti nggak jauh dari ubi ungu. Oh, nggak jauh dari ubi Iya. ungu ya. Oke. Banyak nih nanti turunannya ya dari ubi ungu itu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Kita break dulu pendengar, kita dengar lagu lagi. Masih di Dialog UMKM di Palembang Bisa untuk hari ini ya. Masih bersama Nur Alisa dan juga Widiantara, owner dari Lumpia Bimer ya. Jangan kemana-mana. Terus dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ketika aku memikirkanmu, memikirkan senyummu yang muncul di wajahmu itu, menjadikan perasaan terbaikku
yang seketika mampu hilangkan cemasku. Kau membuatku tersenyum setiap hari, walaupun kau tiada di sini. Mataku ingin melihatmu, tanganku ingin menggenggammu, tapi aku harus menunggu saat itu. Kita dijauhkan oleh jarak, dibahagiakan oleh kabar, disakiti dengan kerinduan yang mendalam. Hanya sebuah kepastian dan percaya yang kini menjadi pegangan untuk kita terus bersama. Kita habiskan waktu lewat layar yang bersuara, tak sia-siakan waktu saat kita sempat bertemu. Terasa begitu cepat waktu berlalu. Melepaskan kerinduan. Kita dijauhkan oleh jarak, dibahagiakan oleh kabar, disakiti dengan. Kita dijauhkan oleh jarak, dibahagiakan oleh kabar, disakiti dengan kerinduan yang mendalam. Menjadi pegangan untuk kita terus bersama. Menjadi pegangan untuk kita terus bersama. Palembang Bisa, sebuah program khusus berupa obrolan secara interaktif, hadir setiap hari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. I've been suicidal, you've been gone for weeks. If I'm undecided, you decide for me. Baby, I'll do anything that you wanna, I'll try anything that you wanna, I'll try, 'cause you're on my mind. Oh, Caroline, I wanna get it right this time, 'cause you're always on my mind. Oh, Caroline, give me
Kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah. Ini merupakan satu hikayat, satu hikmah kehidupan yang didapat. Kesenian Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan menatap ruang hati yang telah tertutup lama. Oh, jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Selama apapun itu, ku akan setia menunggu. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Yeah. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, harus takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Yeah. Na, 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 na. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita balik lagi di Palembang Bisa untuk dialog UKM di
siang hari ini ya, Senin 20 November 2023. Dan pastinya untuk Anda pendengar ya, di menjelang siang ini kita masih berbincang-bincang bersama narasumber, ada Nur Alisa dan juga Widiantara, owner dari Lumpia Bimmer. Nah, jadi ini nggak berasa udah di segmen terakhir ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk pelaku UKM yang baru, mungkin juga untuk pelaku UKM yang sama nih ceritanya, sama-sama teman-teman mahasiswa dalam membangun UKM. Mungkin bisa ceritakan pengalaman atau juga mungkin bisa berbagi inspirasi lah kepada mereka semua. Ya, Widi dulu deh yang mulai, nanti baru Lisa, silakan. Ya kalau dari saya sendiri sih untuk yang baru mulai ya jangan putus asa. Masalah laku atau enggak laku tuh ya urusan belakang, yang penting konsisten aja dulu, yakin bisa pasti. Itu aja, Wid. Itu Simple banget ya. Oke, Lisa. Kalau dari aku itu namanya juga usaha itu kita tuh harus difus terus, karena kan kita nggak tahu kedepannya usaha kita itu akan baik atau enggaknya. Ya yang penting harus optimis aja sih dalam berdagang itu, apalagi yang baru merintis kayak kita gini. Oke, gitu. Apa sih mungkin bisa dibilang tantangannya pada waktu baru berjalannya usaha ini? Kemarin yang menjadi tantangan apa nih, Lisa? Apa, Wid? Ngomong langsung, Wid. Buru. Ya kalau tantangan sih yang pasti ya kan, karena kan masih baru ngerintis, maksudnya awal-awal kan masih rame begitu ya, udah berapa minggu kemudian kan yang pasti menurun. Apa nih pasti yang kurang. Yang kurang itu ya baru apa sih yang harus diperbaiki gitu, apa yang harus diubah gitu, baru ya supaya bisa narik lagi untuk konsumen yang mau beli. Itu yang menjadi tantangan gitu Itu ya. yang jadi tantangan. Oke. Terus kendala-kendala ada nggak sih? Kalau untuk kendala itu paling kendalanya kalau misalnya nggak laku itu, terus gimana cara kita itu tuh produksi itu harus habis gitu Kak. Kayak jangan sampai nggak habis, jangan sampai berhari-hariin produknya, kan itu rentan Rusak ya? Iya, rentan rusak. Dia pernah nggak habis nggak? Pernah sih Kak. Diapain tuh kalau nggak habis? Kalau nggak habis ya itu kebetulan bisa di frozen, bertahan 1 minggu kalau di frozenin. Oh, kalau nggak habis gitu ya. Tapi kalau misalnya udah 1 minggu tuh nggak habis juga di hari terakhir, untuk waktu 1 minggu itu gimana tuh? Untuk yang awal-awal kita baru mulai itu pernah nggak habis 1 minggu, dan ya kita makan sendiri sih Kak produknya. Mau lumpia ya. Oke. Ya, baiklah kalau begitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk kesulitan bahan baku nggak sih sejauh ini? Kebetulan kesulitan di ubinya kita. Oh, ubinya, ya. Kenapa? Sering mutus gitu ya? Iya, sering mutus, sering nggak ada, terus harganya juga naik turun untuk ubinya. Gitu. Jadi gimana nih mengatasi itu semua? Pernah nggak diganti ubi yang lain kayak ubi kuning gitu? Untuk diganti ubinya itu sejauh ini belum pernah. Namun kalau misalnya nggak ada di pasar dekat rumahku, ya cari di tempat deket-deket yang lain gitu Kak. Jadi ada. Ya. Oh, maksudnya di satu tempat aja, kadang-kadang nggak ada di tempat lain. Berarti nggak melulu di tempat yang biasa beli itu ada terus enggak gitu ya. Oke, ngapain pula pakai ubi, kan susah kan jadi. Tapi nggak apa-apa sih ya. Nah, biasanya penggemar dari lumpia kalian ini tipe-tipe yang gimana sih? Maksudnya orang-orangnya gitu. Apakah anak-anak kah atau yang seumuran? Kebanyakan sih yang seumuran. Yang seumuran ya. Karena memang dia hobi yang manis-manis mungkin ya. Oke, berarti rasanya manis gitu ya. Iya, manis Kak. Oke, baiklah. Oke, ada lagi yang mau disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan UKM yang sudah didirikan ini, atau juga mungkin teman-teman yang baru mau merintis UKM juga lagi, Lisa? Kalau untuk itu
Apa ya, bingung juga sih Kak mau nyampein gimana. Oh ya, kalau support dari keluarga gimana nih? Kalau support dari keluarga itu ya disupport karena kan kebanyakan anak-anak yang seumuran kita itu kayak males gitu, terus karena kuliah juga itu pasti capek kan, belum lagi organisasinya, jadi ya itu juga niatnya juga keluar dari diri kita sendiri sih, mau nggak usaha ini berkembang terus atau ya stuck di sini aja gitu. Oke, berarti balik lagi ke goals awalnya apa ya, tujuan awal untuk membangun UKM ini apa, seperti itu ya. Oke, baiklah. Makasih banyak ya Lisa sama Windy udah ngobrol-ngobrol di Pro 1 Palembang. Terima kasih juga untuk Erwin yang ada di balik layar ini. Jangan kamu tidak tahu ya, ada Erwin di sini. Sukses juga untuk teman-teman yang lainnya juga. Semoga UKM ini terus kompak ya dan terus lancar terus usahanya, terus juga laris terus ya dagangannya ya. Tetap kuliahnya juga jangan sampai kelupaan ya, nanti kalau dasar nyari cuan malah lupa lagi kan. Oke, makasih Windy dan juga Lisa, sukses, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kak, waalaikumsalam. Ya, mendengar kita sudah berbincang-bincang ya bersama adik-adik pelaku UKM untuk di kesempatan siang hari ini. Yang pasti jangan kemana-mana, setelah ini kami akan ajak Anda semua untuk bergabung bersama RRI Pro 3 ya, untuk menyimak informasi lewat berita olahraga, lewat dinamika olahraga ya. Tata juga harus pamit nih dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Palembang Bisa.